warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi desain pelayanan publik. Materi ini secara keseluruhan berdurasi 9 jam pembelajaran. Materi ini bertujuan agar peserta mampu mendesain pelayanan publik dengan mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik, membuat standar pelayanan publik, serta membuat inovasi pelayanan publik. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis pelayanan publik, tentunya peserta harus memahami terlebih dahulu apa itu pelayanan publik. Menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004, pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan itu didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Kepmenpan RB nomor 58 tahun 2002 yang kemudian menjadi dasar bagi peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2013 membagi pelayanan publik ke dalam 3 jenis pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan barang publik. Jenis pelayanan barang publik adalah kegiatan mengolah dan atau menyediakan bahan berwujud fisik, termasuk juga distribusi dan menyampaikannya secara langsung kepada konsumen sebagai unit atau individual dalam suatu sistem. Pelayanan ini diberikan oleh unit pelayanan. Kegiatan tersebut secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berwujud fisik atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis barang untuk keperluan masyarakat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jenis pelayanan publik yang kedua yaitu pelayanan jasa publik. Jenis pelayanan jasa publik merupakan jenis pelayanan yang menghasilkan produk akhirnya berupa jasa yang memberikan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Pelayanan ini diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pelayanan jasa publik yang diberikan Kementerian Agama adalah keperluan masyarakat yang dilakukan dengan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan jenis pelayanan publik yang ketiga adalah pelayanan administratif. Jenis pelayanan administratif meliputi kegiatan mencatat, mendokumentasikan, meneliti, mengambil keputusan, dan kegiatan tata usaha lainnya yang menghasilkan produk akhir naskah, dokumen, rekomendasi, perizinan, sertifikat, keterangan, dan dokumen lainnya yang diberikan oleh unit pelayanan. Untuk contoh pelayanan barang publik yang ada di Kementerian Agama menurut PMA nomor 65 tahun 2013 adalah penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mengakses layanan di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian ada pelayanan bantuan madrasah dan pondok pesantren, pelayanan bantuan rumah ibadah dan kitab suci, dan pelayanan bantuan sekolah teologi dan perguruan tinggi agama. Sedangkan pelayanan jasa publik yang ada di Kementerian Agama yaitu rekomendasi penggunaan tenaga asing, pelayanan keagamaan Konghucu, pelayanan pentasihan Mushaf Al-Quran, pelayanan informasi dan dokumentasi, rekomendasi izin peliputan atau dokumentasi media asing, rekomendasi izin kunjungan, izin tinggal bagi orang asing di bidang agama, rekomendasi penyelenggaraan kegiatan, bantuan asing bagi ormas keagamaan dan pendiri ormas keagamaan, rekomendasi belajar di luar negeri, pelayanan beasiswa dan bantuan siswa atau mahasiswa miskin di madrasah dan perguruan tinggi agama Islam negeri, pelayanan haji di dalam negeri, pelayanan haji di Arab Saudi, serta pelayanan beasiswa dan bantuan siswa atau mahasiswa miskin di sekolah teologi dan perguruan tinggi agama.
Untuk pelayanan administratif yang ada di Kementerian Agama, yaitu pengadaan barang secara elektronik, rekrutmen CPNS, izin pendirian madrasah dan PTAI, izin pendirian perpanjangan prodi bidang agama Islam, akreditasi PTAI dan prodi, penilaian ijazah luar negeri, legalisasi ijazah madrasah dan PTAI, pelayanan pemberian dan perpanjangan izin PIHK, PPIU dan KBIH, pelayanan pendaftaran haji, sertifikasi produk halal, pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, legalisasi buku nikah, pelayanan administrasi wakaf, akreditasi PTA dan prodi, izin pendirian sekolah dan PTA, izin pendirian dan perpanjangan prodi bidang agama Kristen, legalisasi ijazah sekolah dan PTA, pelayanan izin denominasi baru, pelayanan pengaduan masyarakat, dan lain-lain. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang layanan yang diberikan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Standar pelayanan memiliki sasaran agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten. Unsur standar pelayanan menurut SK Menpan nomor 81 tahun 1993 ada 6. Yang pertama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini mengandung ciri mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Yang kedua adalah kejelasan dan kepastian. Jelas dan pasti dalam hal prosedur layanan, persyaratan layanan, unit dan pejabat yang bertanggung jawab, hak dan kewajiban petugas maupun pelanggan, dan pejabat yang menangani keluhan. Yang ketiga adalah keamanan. Proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman, serta memberikan kepastian hukum. Berikutnya, keterbukaan, di mana segala sesuatu tentang proses pelayanan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, diminta maupun tidak diminta. Selanjutnya, efisien, tidak perlu terjadi duplikasi persyaratan oleh beberapa pelayanan sekaligus. Dan yang terakhir adalah ekonomis, di mana biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan nilai layanan, daya beli masyarakat, dan peraturan perundangan lainnya. Dalam melaksanakan pelayanan publik terdapat azas-azas yang harus dilakukan, antara lain transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan mengenai aspek, indikator, dan bobot indeks pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 6 aspek sebagai standar pelayanan yang diatur oleh Permenpan RB nomor 17 tahun 2017 terdiri dari aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana pelayanan publik, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Aspek yang pertama adalah kebijakan pelayanan, memiliki bobot penilaian 30%. Hal ini diatur di dalamnya adalah standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Aspek yang kedua adalah profesionalisme SDM, memiliki bobot 18%, terdiri dari kompetensi, responsivitas, kode etik, penghargaan dan sanksi, serta budaya pelayanan. Aspek yang ketiga yaitu sarana dan prasarana pelayanan publik yang memiliki bobot 15%, diukur melalui penyediaan parkir dan ruang tunggu, sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lain, serta sarana front office. Aspek yang keempat adalah sistem informasi pelayanan publik,
dengan bobot penilaian 15%, terdiri dari penyediaan sistem informasi elektronik dan penyediaan sistem informasi non-elektronik. Sementara aspek yang kelima, yaitu konsultasi dan pengaduan, memiliki bobot 15% juga. Aspek ini terdiri dari konsultasi dan pengaduan. Terakhir adalah aspek inovasi, bisa merupakan upaya yang meliputi satu atau gabungan beberapa prinsip dalam satu kesatuan inovasi. Bobot penilaian untuk aspek ini adalah 7%. Inovasi merupakan aspek sekaligus indikator yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, namun belum terpotret secara spesifik dalam indikator yang diperlukan, sebagaimana kelompok indikator pada aspek 1 hingga 5. Sementara 8 aspek standar dalam pelayanan publik dari sisi manufacturing dapat dilihat dari pertama, dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, sarana prasarana atau fasilitas, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Yang ketiga, kompetensi pelaksana. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang keempat, pengawasan internal, sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Yang kelima, jumlah pelaksana, informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. Yang keenam, jaminan pelayanan, memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi atau UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Yang ketujuh, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan-raguan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelayanan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Untuk menyusun prosedur pelayanan, ada 5 tahapan yang harus peserta identifikasi. Pertama, tentukan terlebih dahulu kegiatan awal yang akan dilakukan sehubungan dengan pelayanan yang akan diberikan. Ini bisa diawali dari menentukan siapa penanggung jawab kegiatan. Setelah itu, tentukan apa kegiatan utamanya, yakni apa proses utama yang harus dilakukan sehubungan dengan pelayanan tersebut. Selanjutnya, tentukan kegiatan akhir yang merupakan output utama dari pelayanan yang diberikan. Setelah kegiatan awal, kegiatan utama, dan kegiatan akhir teridentifikasi dengan jelas, barulah kita dapat menghubungkan ketiga kegiatan tersebut dengan membentuk suatu alur cerita dengan menambahkan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan terhadap seluruh alur kegiatan tersebut. Terakhir, kita dapat menghitung jumlah aktor atau pelaksana kegiatan yang akan dilibatkan dalam pelayanan tersebut. Dalam melakukan pelayanan publik, penyelenggara juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain. Untuk melaksanakan hal ini harus disusun berita acara kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat penerima layanan yang memuat ketentuan pertama, perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan. Yang kedua, penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerjasama kepada masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab pelaksanaan kerjasama berada pada penerima kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggara secara menyeluruh berada pada penyelenggara. Yang keempat, informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat.
Dan yang kelima adalah penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat atau SMS, layanan atau website, pos L atau email, dan kontak pengaduan. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. Inovasi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengertian inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memasukkan atau pengenalan hal-hal baru, penemuan baru, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam kurung, gagasan, metode, atau alat. Sedangkan menurut Rogers 2003, inovasi adalah sebuah ide, gagasan, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu, satu unit adopsi lainnya. Menurut Halvorsen 2005, dua hal penting dari inovasi yaitu sifat kebaruan atau novelty dari sebuah produk dan inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di sektor bisnis. Peter Thiel, pendiri PayPal, serta penulis Zero to One 2014 menyebutkan ada dua jenis inovasi, yaitu inovasi O to One dan inovasi One to N. Inovasi O to One adalah inovasi menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru, sesuatu yang fresh dan ganjil karena belum pernah ada sebelumnya. Inovasi O to One jauh lebih rumit karena tidak ada satupun orang yang pernah melakukannya. Berbeda dengan inovasi one to N, di mana cukup meniru atau menyempurnakan sesuatu yang sudah ada. Untuk mewujudkan inovasi O to One, tidak perlu memiliki teori, formula, maupun panduan yang bisa diikuti. Semuanya serba gelap, tidak berpola, dan syarat ketidakpastian. Newell 2002 menyebutkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik di organisasi pemerintah ditentukan dengan tidak hanya menciptakan pengetahuan baru, tapi juga mendifusi ide baru dan aplikasi pengetahuan tersebut ke dalam konteks baru yang merupakan metode kerja untuk memecahkan masalah organisasi. Halvorsen 2005 menyampaikan bahwa tipologi inovasi di sektor publik terdiri dari pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi administrasi, inovasi sistem, inovasi konseptual, dan perubahan radikal. Sedangkan Harley 2005 menyebutkan 7 jenis inovasi adalah inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses atau cara-cara baru di mana proses organisasi dirancang, inovasi posisi atau konteks baru bagi pengguna, inovasi strategis atau tujuan baru atau tujuan organisasi, inovasi di pemerintah, bentuk-bentuk baru dalam pengaturan warga, dan inovasi retoris. Ada 5 disiplin yang harus dimiliki ASN dalam memberikan pelayanan menurut Peter Senge tahun 1994. Pertama yaitu personal mastery atau penguasaan pribadi. Organisasi hanya dapat berkembang apabila para anggota yang berada di dalamnya memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus belajar. Dengan disiplin penguasaan pribadi, berarti individu di dalam organisasi terus memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas diri dengan belajar dan memfokuskan energi untuk terus-menerus memperdalam visi pribadi. Disiplin ini sangat diperlukan karena untuk tetap dapat bersaing di era global, perusahaan harus memiliki anggota yang memiliki kompetensi tinggi. Yang kedua adalah mental model atau model mental.
Modal mental merupakan suatu disiplin yang menggambarkan proses penilaian pribadi berdasarkan asumsi dan generalisasi yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan sebuah tindakan dan pengambilan keputusan. Disiplin modal mental ini melatih individu untuk dapat mengkomunikasikan pemikiran atau asumsi secara efektif sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu share vision atau membagi visi. Disiplin ini menggambarkan begitu besar dan pentingnya peranan seorang pemimpin sebagai penentu arah organisasi. Membagi tujuan organisasi dengan cara mengkomunikasikannya kepada seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya adalah tugas penting pemimpin. Karena dengan mengkomunikasikan visi organisasi, pemimpin sudah menumbuhkan kesadaran jangka panjang para anggota organisasi untuk terus maju dan berkembang. Yang keempat adalah team learning atau pembelajaran kelompok. Dengan adanya proses pembelajaran secara bersama-sama, organisasi telah mempererat ikatan bagi seluruh anggota di dalamnya dengan melakukan dialog dan mentransfer ilmu yang dimiliki secara perseorangan. Dengan adanya dialog tersebut, para anggota dapat terus meningkatkan kompetensinya masing-masing. Peter Senge menyebutkan bahwa bukan hanya menciptakan hasil yang baik untuk organisasi, tetapi anggota dengan bersama-sama dapat lebih cepat menyerap informasi dan tumbuh lebih cepat daripada melakukan proses pembelajaran secara pribadi atau perseorangan. Dan yang kelima adalah system thinking atau berpikir sistem. Berpikir sistem merupakan landasan terpenting yang dapat mengintegrasikan setiap individu, kegiatan, serta disiplin yang ada di dalam organisasi. Karena tanpa mengaplikasikan berpikir sistem, individu di dalam organisasi hanya melihat segala sesuatu yang ada secara parsial, tanpa melihat dengan cara keseluruhan. Sehingga individu tidak dapat melihat sebuah organisasi sebagai sebuah proses yang dinamis. Karakteristik konseptual dalam pelayanan ada 4. Pertama, service are intangible. Pelayanan adalah tidak kasat mata. Karakteristik pertama ini menunjukkan bahwa pelayanan atau jasa sesungguhnya bersifat intangible, tidak dapat dilihat atau tidak dapat disentuh karena tidak tampak dalam wujud fisik sebagaimana barang. Sifat utama ini kemudian dilengkapi dengan komplement wujud fisik atau barang agar penilaian pelanggan terhadap suatu pelayanan menjadi lebih pasti. Contoh, pelayanan kesehatan secara intensif adalah hanya bisa dinilai baik setelah pasien sembuh dari sakitnya. Namun agar calon pasien dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit itu baik, maka disertakan pula komplement ruang tunggu, obat-obatan, sosok dokter, dan seterusnya. Contoh lain adalah pelayanan hotel. Komplement yang melekat adalah kondisi kamar dan fasilitasnya. Karakteristik yang kedua yaitu service are inseparable and co-productive. Layanan tidak dapat dipisahkan antara proses produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, baik penyedia pelayanan maupun penerima pelayanan secara aktif terlibat dalam proses penyediaan pelayanan, baik input maupun output pelayanan. Misalnya, pada proses pelayanan pengobatan atau jasa rumah sakit, pelanggan dapat dilibatkan dalam pemilihan dokter, obat-obatan, bahkan ruang inap yang dikehendaki oleh pelanggan. Demikian juga dalam jasa pelayanan perjalanan atau traveling, pelanggan terlibat dalam memilih tujuan, biaya, dan desain perjalanan. Yang ketiga adalah service are variable for heterogeneous. Oleh karena sifatnya yang intangible dan selalu melibatkan partisipasi pelanggan dalam prosesnya, maka pelayanan jasa menjadi sangat bervariasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sementara karakteristik utama dari barang produksi massal, khususnya proses yang dilaksanakan di sistem pabrikan atau dari line produksi seperti mobil, baju, makanan, dan lain-lain, berada secara detail di bawah standarisasi baku atau homogeneity. Karakteristik terakhir adalah service are perishable. Karakteristik pelayanan ini terkait dengan sifatnya yang tidak dapat disimpan seperti halnya barang. Hal ini terkait dengan sifat yang selain intangible juga memiliki desain yang variatif sehingga tidak memungkinkan untuk disimpan.
Contoh pelayanan rumah sakit dan hotel akan habis dengan sendirinya pada saat pelanggan selesai menikmatinya. Sangat berbeda dengan pelayanan barang, misalnya makanan, pakaian, dan seterusnya. Pelanggan masih bisa menyimpan barang-barang tersebut untuk dinikmati pada waktu yang berbeda tanpa harus mengulangi membeli kepada produsen. Ciri pelayanan publik yang profesional diantaranya yaitu efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan kepastian atau transparan mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan. Wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Efisiensi mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Ketepatan waktu. Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tangkap dan cepat menangani apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. Dalam era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, semua aspek dituntut untuk berinovasi, serba cepat, adaptif, dan adil, termasuk dalam pelayanan publik. Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi menuju penggunaan teknologi digital dan internet. Saat ini tidak hanya sektor swasta saja yang mendorong penggunaan teknologi, namun juga sektor publik yang semakin agile dalam memberikan pelayanan menggunakan teknologi digital seperti e-government, smart city, layanan yang bersifat satu pintu atau satu atap, dan pelayanan publik bersifat digital. E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Secara umum, e-government didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik atau juga disebut sebagai digital government, online government, atau transformational government yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, kalangan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. Demikian materi desain pelayanan publik yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.